Salam para generasi pembaru di berbagai tempat di seluruh Indonesia, dunia. Kita sadari betul bahwa situasi pandemi COVID-19 ini yang belum tahu kapan berakhirnya mendatangkan krisis dan perubahan yang luar biasa dari segi spiritual, ekonomi, sosial, dan juga pendidikan. Orang katakan bahwa old system doesn't work. Yang lama tidak bisa menyelesaikan era yang baru ini. Karena kita terus ingin melahirkan generasi baru, perubahan sistem, kemudian kurikulum, pembelajaran, ini yang akan dibaharui supaya kita tetap bisa menjadi solusi bagi situasi di era yang baru ini. Kita betul bahwa dalam masa inilah masih menentukan. Karena itu saya mengajak saudara untuk bisa bergabung di dalam STLeta menjadi generasi pembaru di era yang baru bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, pemirsa yang ada dimanapun berada, di rumah, di kampus, di tempat pekerjaan. Sudah hadir bersama kita hari ini Bapak Dr. Insinyur Rahmat Manulang, MSI, selaku narasumber kita. Beliau adalah Ketua STTLets Bekasi, Ketua Lumbung Yusuf, Indonesia. Lebih dari 30 tahun, beliau adalah pakar dan praktisi di bidang pendidikan dengan pengalaman mengajar di Universitas Pakuan Bogor, bahkan hari ini mengelola Sekolah Tinggi Teologi LETS. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Hadir juga di tengah kita Bapak Dr. Andes Teddy Suwandi. Beliau juga adalah pakar dan praktisi di pendidikan, lebih dari 30 tahun menjadi pendidik, guru, baik kepala sekolah, mengelola yayasan, dan mengembangkan berbagai media digital untuk pembelajaran di hari ini. Pemirsa sekalian, edisi September 2021 ini mengangkat tema pendidikan di era baru. Sekali lagi, pendidikan di era baru. Puji Tuhan. Kesempatan ini kita langsung kepada dua narasumber yang akan bersama-sama dengan kita melihat, meresponi pendidikan di era baru. Yang pertama kepada Bapak Dr. Rahmat Manulang, saya ingin bertanya, meresponi program pemerintah lewat Bapak Nadiem Makarim tentang Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Menurut Bapak Rahmat Manulang sebagai Ketua STTLets, bagaimana pandangan Bapak tentang Kampus Merdeka, Merdeka Belajar? Silakan Pak Rahmat. Ya, pagi semua.
Shalom. Shalom. Mungkin sebelum itu, di dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih terus berjalan dan tidak tahu kapan ujungnya, kita melihat bahwa sepertinya masalah besar hanyalah kesehatan dan ekonomi, tapi nggak diperhatikan bahwa ada masalah dalam pendidikan. Karena dengan COVID-19, program pendidikan terjadi perubahan dengan PSBB, PPKM yang kemudian baru mulai akan dibuka, tapi dengan penuh kewaspadaan. Dan situasi yang kita hadapi hari ini membuat kita harus berpikir ulang tentang pola pendidikan yang dilakukan supaya efektif, efisien, dan produktif. Ini yang mendorong untuk kita berpikir, mengkaji bagaimana kita membuat satu pola pendidikan di era baru ini. Memang pemerintah sebelumnya kan ada program kampus merdeka, sekolah merdeka, tetapi ketika pandemi yang panjang ini akhirnya ya harus berubah gitu kan. Walaupun saya setuju dengan pola namanya kampus merdeka, sekolah merdeka gitu kan, karena intinya adalah bagaimana menyiapkan anak didik kita bisa menghadapi dunia yang sesungguhnya. Karena yang kita hadapi ini bukan lagi linear, tapi kompleks gitu kan, sehingga memang tidak bisa hanya misalnya sekolah teologi hanya mikir tentang teologi saja, padahal sebenarnya di masyarakat sudah terjadi kompleksitas perubahan ya, dalam pembelajaran, dalam konten belajarnya, cara belajarnya. Nah, ini tantangan yang baru yang kita harus responi. Jadi para pendidik harus menyadari situasi ini, dan juga dengan era digital yang ada juga, ini satu bagian untuk kita bisa responi bersama-sama, sehingga yang namanya situasi yang baru, kemungkinan yang terbaik adalah model yang hybrid gitu kan, kombinasi antara offline dan offline. Maka bagaimana memanfaatkan waktu sebaik-baiknya oleh dosen atau guru dan siswa sehingga efisien. Ya misalnya contoh, banyak di waktu yang lalu pembelajaran hanyalah sifatnya informasi. Mungkin informasi sekarang harus dikurangi, ya, supaya lebih efisien untuk bukan informasi tapi ke iluminasi, implementasi. Nah, itu kita pikirkan, ya. Jadi ini kan faktornya kompleks gitu kan. Sistemnya kita harus perbaharui, juga kurikulumnya kita harus perbaharui, dan juga gurunya harus juga dibaharui juga, karena kuncinya di gurunya juga. Dan bagaimana kesiapan siswanya untuk merespon ini. Nah, jadi masa yang sekarang kita hadapi ini dijadikanlah sebagai proses pembelajaran untuk kita betul-betul siap menghadapi pendidikan di era baru. Itu sih pemikiran saya. Baik Pak Rahmat, luar biasa. Hari ini kita semakin diteguhkan untuk melihat pendidikan di era baru ke depannya seperti apa.
Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Andes Teddy Suwandi. Kesempatan ini untuk menceritakan pengalaman 30 tahun lebih sebagai pendidik guru dan juga kepala sekolah mengelola lembaga pendidikan, meresponi pendidikan di era baru ini. Apa pandangan Pak Teddy? Silakan Pak Teddy. Ya, terima kasih. Sangat menarik sekali ya, bahwa kita sekarang ini hidup di dalam zaman yang sangat luar biasa sekali kemajuan teknologinya. Nah, ini memang yang saya lihat ketika saya mulai berkarir, selesai saya di ketika saya selesai di dunia pembelajaran di lembaga pendidikan selesai 4 tahun. Saya masih ingat itu tahun 91 itu saya di wisuda. Ya, saya berhak kalau kita nyetir Pak ya, mau mobil kan mulai umur 17 harus ada SIM namanya Pak ya. Nah, itu kita harus ada namanya juga SIM mengajar istilahnya. Maka saat itu saya sangat sukacita sekali, saya lulus wisuda dengan tanpa ada tambahan tahun. Dan tapi waktu itu saya masih ingat tanggalnya 11 Maret. Sesuai dengan diperingatinya apa tuh Pak, keluar surat Semar. Dan tapi waktu itu saya belum bisa mengajar kan, karena harus mengajarkan di bulan Juli. Maka saya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, saya mencari wajah Tuhan. Maka saya pergi ke suatu tempat yang itu sudah terkenal di Jawa Tengah masalah ya, Bukit Kiswadi. Saya doa, puasa untuk saya minta Tuhan, saya sekolahan mana saya bisa melayani generasi. Dan akhirnya cerita singkatnya, Tuhan percayakan di satu lembaga pendidikan di Jakarta. Dan di situ ya memang mengajar ya apa ilmu-ilmu yang saya dapatkan saya coba terapkan. Beda dengan yang zaman sekarang ini Pak. Kalau Bapak ditanyakan tadi ke saya itu bagaimana dengan di era sekarang ini, karena tema kita kan pendidikan di era baru ya. Jadi menurut saya memang bahwa pendidikan itu bukan hanya untuk kita menyiapkan siswa hanya sebagai menerima pembelajaran saja Pak, gitu ya, menerima pembelajaran saja, tapi juga kita harus menyiapkan mereka bagi menghadapi zaman ini Pak, gitu. Jadi menurut saya pendidikan pembelajaran itu bahwa kita itu harus bagaimana guru itu bukan hanya bagaimana bisa menguasai juga teknologi Pak, yang sekarang sedang begitu cepat berkembangnya Pak, perubahannya Pak. Dulu kita ingat nggak Pak, ya, komputer itu nggak pernah ada yang dibawa-bawa Pak. Benar ya Pak Ahmad ya, itu mungkin sebagian pemirsa juga bisa mengalami itu bentuknya masih bentuknya tabung. Kalau kita mulai dari 1800 itu ya, awalnya diketemukannya komputer oleh seorang itu mungkin bentuknya mungkin aneh sekali, tapi kita lihat pesatnya zaman berubah itu, maka sekarang di mana-mana itu orang bisa mengakses Pak, di mana orang bisa dengan di tangan saja itu bisa mereka juga informasi itu di tangan mereka bisa cepat untuk mereka dapatkan gitu. Nah, inilah kemajuan dari abad era digital ini ya Pak ya Pak, disebut dengan revolusi industri 4.0 ya Pak ya. Iya. Nah, untuk itu bagaimana menurut saya sebagai seorang guru dan lembaga pendidikan untuk menyiapkan ini Pak, karena gini Pak, kita menghadapi generasi yang menurut saya mereka sudah dikatakan bukan kalau kita golongan generasi ya Pak, kita masuk generasi bukan milenial Pak. Yang orang generasi milenial anak saya tuh Pak, yang lahir tahun 99 ya. Generasi sekarang menurut saya adalah generasi yang sudah, mereka itu lahir, mereka belum lahir aja mereka sudah ada teknologi begitu maju Pak. Jadi harus ditanyakan kepada guru itu bukan apa yang diajarnya itu menurut saya. Baik. Bagaimana cara mengajarnya dan bagaimana melengkapi si generasi alpha ini Pak, untuk mereka bisa ya itu bisa yang tadi katakan oleh Pak Rahmat itu ya, implementasi di dalam kehidupan sehari-hari Pak. Baik. Jadi manusia unggul ya Pak. Gitu. Baik Pak Teddy, mungkin kita coba lihat perjalanan panjang Pak Teddy sebagai pendidik guru, kepala sekolah, bahkan juga mengelola sekolah. Apa yang menjadi tujuan Bapak di balik dari semua pendidikan, pembelajaran yang Bapak lakukan lebih dari 30 tahun? Apa yang Bapak rindukan dalam pendidikan ini Pak? Boleh disampaikan? Jadi ya saya bersyukur ya, saya dilahirkan sebagai orang percaya Pak. Yang saya berterima kasih karena Tuhan melalui orang tua saya bisa kenal Kristus ya Pak ya.
tentunya ada gereja sekitar yang memang mendekatkan orang tua saya mengenalkan Kristus. Dan ketika saya lahir, saya tidak mengerti tujuan saya mau kemana sebagai, sampai saya masih ingat ya Pak Rahmat ya, umur 12 tahun Pak, itu saya seperti tertanam kuat ingin ya berbicara di mimbar sebenarnya untuk melayani gitu ya. Dan sebenarnya itu proses, saya diproses. Sebenarnya akhirnya saya mengerti, saya di keluarga dilahirkan ternyata minder Pak. Ya, jadi saya orang yang grogian gitu menghadapi orang banyak gitu. Jadi kalau saya masih ingat ketika saya masih remaja di satu gereja itu, saya kalau ada teman saya yang mimpin pujian Pak, biasanya kalau mau dia sebelum firman Tuhan ada yang minta doa ya gitu. Jadi saya kadang-kadang keluar dulu karena sakit, takut disuruh doa Pak, saking minder begitu Pak. Tapi orang seperti itu bisa Tuhan pakai Pak, karena Tuhan sudah tanamkan di dalam dirinya untuk menjadi berkat, untuk jadi pendidik rupanya Pak. Baru saya tahu di kemudian hari. Dan akhirnya saya terkagum seorang guru Pak. Nah ini pentingnya nih Pak Rahmat menurut saya, guru ya, itu sangat penting. Ketika saya belajar waktu di SMP, saya kagum sekali seorang guru yang mengajar sekarang namanya PMP, ya PPKN kok sekarang ya, di Kampung Pancasila. Kagumnya dia nggak pernah marah, nggak pernah mukul untuk orang jadi takut sama saya. Tapi saya hangat hormat sama dia Pak, kagum gitu. Jadi kalau anak berisik, biasa kalau ditinggal gurunya kan itu anak itu bebas merdeka ya Pak. Bebas merdeka mereka, apalagi kalau gurunya nggak hadir, nggak masuk ya karena sakit dan sebagainya, mereka senang banget tuh. Nah kalau guru itu biasa ya, saya lupa namanya itu ya, dia jalan baru beberapa meter aja cuma diem Pak, tenang Pak. Saking itu dia dihargai, dihormati. Saking kagumnya itu saya ingin menjadi guru Pak. Dan itulah membuat akhirnya ketika saya mengambil sekolah pendidikan Pak. Tapi ketika saya berjalannya waktu Pak, saya percaya bahwa Tuhan tanamkan diri saya untuk jadi guru, bukan untuk bisa mencerdaskan generasi ini Pak, tapi membawa minimum yang paling utama generasi yang Tuhan percayakan di tangan saya itu Pak, mereka mengenal Kristus Pak. Baik. Itu yang penting Pak, karena Tuhan mengatakan begini Pak, karena kita harus berdasarkan sesuai dengan otoritas tertinggi ya Pak, Alkitab Pak. Kamu bisa memiliki semua isi dunia ini, kalau tanpa Kristus itu nggak ada gunanya. Jadi saya utamanya ngajar karena bidang studi saya tata negara Pak, kan dari saya lulusan dari sipil hukum ya Pak. Saya mengajar tata negara, tapi saya selalu selipkan tentang ayat-ayat Alkitab Pak, menyampaikan ilustrasi kadang firman Tuhan. Dan saya bersyukur ya kalau ketemu dengan orang lulusan, Pak Teddy, kenal nggak saya? Oh saya lupa kadang ya, maaf ya, saya bilang saya lupa nih gitu. Tahu nggak Bapak ada ayat yang Bapak sampaikan gitu. Saya terharu sekali, dan dia ada yang jadi hamba Tuhan. Itu kebanggaan kita sebagai seorang guru. Jadi kalau Bapak tadi tanya gitu, saya punya tujuan yang mencerdaskan tentunya, menjadi manusia unggul mereka. Mereka anak-anak sekolah jangan jadi kalah Pak, ya, bersaing Pak. Di dunia sekarang begitu hebat, mereka juga punya spirit yang excellent Pak. Saya senang kalau mereka punya excel. Kalau kita punya contoh-contohnya, kita banyak Pak contoh-contohnya Pak. Daniel tuh punya spirit excellent yang luar biasa Pak, karena mereka mengenal siapa Allahnya mereka. Nah itu yang saya tujuan, yang saya menjadi seorang guru Pak, seorang pendidik. Puji Tuhan, terima kasih Pak Teddy, luar biasa. Bapak Ibu pemirsa, Sekolah Tinggi Teologi LETS hadir untuk menjadi mitra pemerintah dan masyarakat, mencerdaskan anak bangsa, membangun manusia yang utuh, baik spiritualitas, emosional, karakter, dan juga pengetahuan serta skill. Kita kembali kepada Pak Rahmat. Kehadiran STT LETS sebagai lembaga pendidikan, apa visi Pak Rahmat yang bisa diwujudkan lewat STT LETS ini dalam konteks pendidikan hari ini dan ke depan? Silakan Pak Rahmat. Ya, kita melahirkan STT itu kan pas situasi reformasi, yaitu sekitar 98 mulai 1999, dengan satu kesadaran bahwa pemulihan bangsa ini yang saya ingin, yang saya mimpikan, bahwa harus dimulai daripada umat Tuhan, dari gereja gitu kan. Dan yang paling penting adalah
SDM-nya ini, manusianya. Karena itu maka dua pabrik dari umat Tuhan adalah yaitu gereja sendiri dan sekolah tinggi teologi ya gitu kan. Nah, jadi bagaimana mengcombine bersama-sama antara pihak gereja yaitu hamba Tuhannya dan juga sekolah tinggi teologianya, sehingga kita punya satu kerinduan bagaimana melatih, menyiapkan, memperlengkapi mahasiswa untuk mereka menjadi orang-orang yang memang siap menjadi solusi bagi generasinya, tapi dengan teologi yang benar, karakter yang benar, dengan kepedulian kepada masyarakat. Nah, ini yang diperlukan gitu kan. Ya, kita mulai dengan iman sampai sekarang ini pun bisa berjalan karena iman. Itu kita melihat pekerjaan Tuhan sampai hari ini bisa bertahan dan lebih ingin terus lebih baik. Kita perbaharui sistemnya, fasilitasnya, pembelajarannya, tapi dengan satu fokus adalah bahwa sarjana kita adalah mereka yang menjadi generasi pembaharu. Ya, itu kan tagline kita kan, sekolah bagi para generasi pembaharu. Dengan harapan terjadi pembaharuan dan juga memberi pembaharuan kepada masyarakat gitu kan. Ya, selain juga memang menjadi institusi yang melatih para hamba Tuhan yang juga mengelola gereja secara formal, tapi gereja seperti yang Tuhan rindukan. Yes. Ya, itu kira-kira intinya ya. Karena bagi saya SDM kuncinya. Dan saya 2007 akhirnya saya juga berhenti dari pegawai negeri, fokus di STTLS. Setelah 20 tahun pegawai negeri di teknik, karena saya bahwa saya harus fokus demikian selanjutnya di STTLS ini. Puji Tuhan, pemirsa, sejak STTLS berdiri dari tahun 98 cikal bakal dan 99 sudah berkiprah sampai hari ini. STTLS oleh anugerah Tuhan memiliki 3 prodi. Pertama adalah program studi sarjana pendidikan agama Kristen. Yang kedua adalah program studi sarjana teologi. Dan yang ketiga adalah magister teologi. Pak Rahmat sudah menyampaikan visi yang luar biasa yang sudah sekian tahun. Bahkan beliau juga menjadi pelopor penggerak lahirnya STTLS ini. Puji Tuhan, secara khusus program studi sarjana pendidikan Kristen, kita syukuri karena 3 prodi ini semuanya sudah terakreditasi. Artinya secara legal formal sudah selesai, dan bagian yang kita sedang lakukan adalah memperbaiki secara sumber daya, baik dosen. Nah, menurut Pak Rahmat, bagaimana apa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM di internal hari ini untuk menyambut pendidikan di era baru? Silakan, Pak. Ya, pendidikan di era baru ini menuntut satu respon yang tepat, ya, supaya memang akhirnya nanti pendidikan ini tepat sasaran gitu kan. Dan ya, selain dari dosennya yang harus diperlengkapi, terus meningkat dalam kompetensi sebagai guru, dalam komunikasi,
juga karakter, dan yang lainnya. Juga kurikulum untuk mahasiswanya dengan situasi yang ada. Karena dengan pembelajaran yang cukup panjang dengan PPKM misalnya jadi online atau daring, itu menimbulkan persoalan. Dari penelitian yang ada bahwa ya motivasi belajarnya berkurang. Yang kedua, karena kurang tatap muka, kurang ada engagement dengan guru atau dosennya gitu kan, sehingga nilai sosialnya itu rendah sekali gitu kan. Ya, itu penelitian yang bisa kita lihat bahwa dampaknya ada negatifnya, tapi itu realita. Karena memang sekarang yang namanya kuliah dengan daring ini menjadi sesuatu yang efektif, tapi ada nilai-nilai yang berkurang. Nah, terus yang lain, karena nggak bisa termuka, ya pasti prakteknya juga nggak seadanya gitu kan. Nah, ini yang harus diperhatikan, diresponi gitu kan. Itu yang saya lihat. Jadi karena masalah saya dihadapi karena sistem belajar daring ini, jawabannya lah kita harus memang fokus ke karakter gitu kan. Materi yang karakter, kemudian juga ada yang kita miliki kerjasama dengan power karakter. Kita bisa setiap mahasiswa itu dapatkan foto karakter untuk kita kenali lebih dalam titik-titik kritis yang dimiliki oleh mahasiswa dan bagaimana hidup mereka menjadi maksimal. Karena bagi saya, orang sukses adalah yaitu mereka memiliki karakter, bahkan kalau bisa seperti Kristus itu. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang memaksimalkan potensi mereka. Ya dengan foto karakter itu dibantu semua mahasiswa mendapatkan itu. Ya, kita sudah mulai dengan angkatan ini semuanya diberi foto karakter, kemudian didiskusi dengan memang orang yang juga ahli di bidangnya gitu kan, untuk mengkonseling mereka gitu kan. Jadi yang kita lakukan demikian juga dengan dasar ilmu yang harus dimiliki, karena tuntutan dari kampus Merdeka. Artinya bahwa di masyarakat itu butuh apa sih ya? Seorang ketika lulus kuliah itu siap nggak gitu kan, dia terjun ke masyarakat. Seperti Pak Menteri kan dikatakan bahwa kita jangan dilatih berenang di kolam, takutnya kemudian ketika ke masyarakat kita disuruh berenangnya di lautan, ya nggak bisa gitu kan. Nah, ya artinya kita harus menyiapkan itu, seperti misalnya dasar akuntansi, dasar komunikasi dengan art communication, kemudian juga dengan materi lain. Nah kan kita ingin mereka bisa preaching in English itu kan, mereka bisa berkhotbah bahasa Inggris itu kan. Ya kita cari pengajar yang memang orang yang memang fasih berbahasa Inggris itu kan. Karena kita menyadari juga pembelajaran kita kan
dalam bahasa Inggris khususnya lebih kepada vocabulary, grammar, tapi si conversation ini sangat kurang. Nah, ya, karena di era sekarang ya bahasa Inggris itu udah keniscayaan, itu sesuatu yang harus kita hadapi. Ya, jadi materi-materi itu dimasukkan ke kurikulum di les supaya memang mahasiswa bisa diperlengkapi gitu, dengan hal-hal dasar gitu, seperti itu. Misalnya akuntansi, ya emang ahli akuntansi yang kita undang untuk ngajar. Ya. Kalau perlu ya nanti tinggal tes aja untuk sertifikatnya itu. Jadi ya itu sebagai respon kita dengan Kampus Merdeka. Baru kemudian kita punya sistem, ya ini sistemnya yang era digital ini, ya kita harus siap gitu kan. Kita siapkan kampus menjadi kampus hibrid gitu kan. Yaitu adalah ada pembelajaran daring plus gitu kan. Yaitu mereka juga yang bisa hadir sebagian yang diizin pemerintah, tapi juga secara daring berjalan dengan baik. Jadi banyak hal yang kita harus benahi, tapi yang juga penting yaitu dosennya punya keinginan untuk memang menjadi jawaban gitu kan. Kalau harus belajar, harus diperlengkapi. Nah, ini PR yang satu lagi, beriringan. Demikian, boleh. Puji Tuhan, pemirsa, Pak Rahmat sudah menyampaikan apa yang sedang dilakukan oleh Esteteles, pembenahan, pengembangan baik dari internal, mulai dari dosen sebagai ujung tombak pendidikan itu, dan juga kurikulum. Tadi Pak Rahmat sudah sampaikan bahwa perlu adaptasi, menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Esteteles mengembangkan satu kurikulum, yaitu pengembangan karakter, dan ini menjadi kebutuhan supaya setiap pribadi menemukan panggilan hidupnya, mengenal kepribadiannya, dan dengan itu menjadi manusia yang unggul. Puji Tuhan. Kita akan bersama mendengarkan dari Pak Teddy. Kalau tadi Pak Rahmat sebagai bagian utuh dalam pendidikan sebagai lembaga dengan mengedepankan tentu kualitas, tetapi juga kuantitas harus kita sama-sama kejar, jumlah lulusan. Nah, menurut Pak Teddy, untuk pendidikan di era baru, di era digital ini, tadi Pak Rama sudah menyinggung tentang kurikulum. Pandangan Pak Teddy, bagaimana kira-kira ke depan tentang kurikulum untuk pendidikan di era baru ini, Pak? Silakan. Ya, baik. Jadi kalau menurut saya kurikulum ini sangat penting ya, Pak. Jadi tapi terkait dengan apa yang tadi ditanyakan ya, Pak, tentang Merdeka Belajar. Saya mungkin mau mengawali di sisi ini, Pak. Menarik banget karena ketika dimulainya era baru ini ya di dalam kepemimpinan pemerintahan kita sekarang ini, Pak, ini luar biasa. Kita bersyukur bahwa seorang pemimpin yang Tuhan anugerahkan di negara ini, Pak. Jadi dia menunjuk seorang menteri yang dia mau dipanggilnya bukan Pak. Ya, saya baru aneh juga ini satu keanehan. Tapi menurut saya dia mau dipanggil dengan Mas Nadiem. Ini dia menelurkan dan saya sempat ketika saya sedang mengajar mendengar ya dia menyampaikan tentang Merdeka Belajar. Saya pikir ini yang ditunggu-tunggu. Jadi rupanya ini jeritan hati seorang guru, dan itu tentunya jeritan hati seorang anak-anak yang keinginan dia punya Merdeka Belajar. Nah, mungkin di sini yang saya mau sampaikan. Jadi paham Merdeka Belajar ini apa dulu, Pak? Ya memang yang apakah bebas merdeka tidak belajar kah gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan negara Finlandia, karena hampir saja negara kita juga mau belajar dengan negara Finlandia, tapi kayaknya belum bisa diterapkan, Pak. Itu siapa sih yang tidak mengakui ya, Pak? Ya, siapa tidak bisa mengakui ya, Pak Rahmat, bahwa Finlandia ini terkenal dengan pendidikan yang berhasil gitu. Dan tentunya nggak ada negara-negara manapun yang tidak ingin pendidikannya yang tidak berhasil.
Kalau kita bisa lihat Pak, survei visa Pak, sampai tahun ini aja Pak, anak kita khususnya di sains, di matematika untuk cara membacanya itu Pak dari 77 negara dinilai Pak anak kita Pak di PISA ini Pak, itu ranking tingkatannya Pak 70 Pak. Sangat rendah sekali kualitas pendidikan kita Pak, dan itu diakui memang oleh menteri kita juga, oleh pemerintahan kita juga Pak. Jadi dengan Merdeka Belajar ini adalah paham di mana yang saya lihat ini luar biasa, bagus banget ya Pak. Jadi membuat kita bebas, merdeka, guru-guru dan anak-anaknya untuk berinovasi, berkreasi tanpa dibatasi hal-hal yang memang selama ini mereka membatasi yang sebenarnya tidak menghasilkan kualitas gitu. Nah ini menarik Pak. Jadi dia katakan bahwa ini satu filsafat paham yang di dunia sekarang ini dan di dunia akan datang, yang bukan di surga ya, tapi dunia akan datang di dunia era digital ini gitu, bahwa keseragaman itu Pak, itu tidak menentukan hasil. Nah kalau dibilang keseragaman tidak menentukan, kita bisa lihat Pak, kalau kita diseragaman terus, anak diseragamkan dengan pelajaran ini, nah, tapi dengan modelnya dengan Merdeka Belajar ini Pak, maka ruang belajar itu akan menjadi ruang yang sangat inspiratif, menjadi ruang belajar yang sangat merdeka Pak, karena nanti ketika beberapa pelajaran itu digabungkan ya dengan misalnya metode pembelajaran blended learning ya, atau misalnya yang Mas Nadiem sendiri tawarkan, gagas gitu ya, untuk seluruh pendidikan di Indonesia coba bisa menerapkan dengan namanya STEAM Pak. Jadi di situ ada sains Pak, ada teknologi, ada engineering, ada art Pak, ada satu lagi yang DM-nya itu adalah musik. Jadi bisa digabungkan 5 mata pelajaran ini, bisa menghasilkan sesuatu yang dimana itu anak-anak bisa berinovasi, bisa kreasi dan berkolaborasi Pak. Dan rupanya adalah kecerdasan abad 21 Pak, yang memang digadang-gadang ini dirindukan oleh semua orang tua tentunya, para pendidik, para menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang berkualitas gitu. Nah apa saja nih kecerdasan 21 yang harus dilengkapi anak-anak kita? Jadi guru-guru harus melek ini Pak, harus melek tentang namanya seperti kecerdasan abad 21 ini. Jadi menurut lembaga-lembaga pendidikan ya, termasuk STLS harus melengkapi, bukan hanya bisa melengkapi guru-guru atau dosen-dosennya, bisa membelajarkan siswa, bisa mereka menguasai materi Pak. Menurut saya itu step yang bagus juga sih. Cuma hanya sekedar kita bisa mengajarkan dan para mahasiswanya dan siswanya bisa menguasai materi itu nggak cukup Pak. Bagaimana bisa mereka bisa menghadapi Pak dan mengimplementasikan Pak, dengan mereka bisa menghadapi abad 21 ini Pak, dengan kecerdasan yang kompleks ini ya Pak, kecerdasan yang dikatakan saya katakan sampai tadi ya Pak ya, bahwa kita harus punya melengkapi mereka apa saja kemampuan skill, soft skill yang memang harus kita lengkapi. Itu menurut saya ada beberapa bagian yang sudah ditemukan oleh para peneliti ya. Kemampuan mereka untuk memecahkan masalah yang kompleks Pak, mereka berpikir kritis, kreatif, inovatif Pak, komunikasi, kolaborasi Pak. Jadi di dalam kelas dengan mata pelajaran yang digabung gitu Pak, itu menarik Pak. Jadi di tempat saya, lembaga saya mengabdikan diri, itu sudah dilakukan Pak Rahmat. Jadi anak-anak dikasih satu proyek Pak, dengan 4 bidang studi yang akan mereka nanti didampingi. Itu menarik sekali. Jadi memang dibedah dulu dari KD-nya, kemudian apa saja nih dari KD matematika yang mengajarkan ini sebagainya. Itu menarik. Dan itu akan menghasilkan suatu kualitas. Anak-anak harus mereka tentunya berkomunikasi dengan temannya, terjalin komunikasi ya. Mereka punya kemampuan, mereka menghargai satu dengan lain gitu. Dan rupanya Mas Nadiem pernah diwawancara nih Pak. Ini menarik nih. Ternyata bahwa 3 faktor ini Pak, name, ranking, itu satu lagi name, ranking, dan pokoknya satu lagi adalah hasilnya ya, bahwa memang mereka itu saya lupa nih satu lagi, ada 3 nih ya. Itu sekolah unggulan, itu unggulan itu tidak mempengaruhi hasilnya anak itu, kualitas anak gitu. Dan ternyata ketika itu berbarengan dengan satu penelitian dari Thomas J. Stanley ya, dia coba mensurvei kurang lebih 772 orang yang berhasil Pak. Ternyata diketemukan itu bahwa memang tidak berkorelasi nih Pak,
ya tingkat ranking tingkatan NEM ya. Ada dengan sekolah unggulan misalnya itu tidak berkorelasi dengan keberhasilan. Ditemukan ternyata yang membuat mereka itu berhasil dari 73 yang disebut itu adalah pertama disiplin, kerja keras, mereka pandai memanfaatkan situasi kondisi yang mereka bisa menerapkan implementasi dengan kecerdasan abad 21 itu Pak. Mereka critical thinking, inovasi sebagainya itu. Kemudian mereka punya kemampuan untuk yang mereka menyerap ilmu kehidupan yang ada, dan itu ternyata ranking 30 itu ada NEM baru diketemukan 30 Pak, bahwa itu bisa memang urutan indikator keberhasilan seseorang gitu. Jadi dia Mas Nadi mengatakan nggak apa-apa kalau kamu nggak di sekolah unggulan, ya, mungkin kamu nanti ya ya kalau memang sekarang anak itu kamu rankingnya sekian jangan menjadi down gitu ya. Ternyata ketika nanti ke depannya kalau anak dikembangkan Pak dengan dilengkapi Pak, mereka dengan kecerdasan abad 21 itu menjadi manusia yang unggul Pak, manusia yang berkualitas begitu. Baik Pak Teddy, luar biasa tadi sudah memberi gambaran yang sedang terjadi dalam pendidikan kita sudah lebih baik dari era digital yang kita sedang jalani. Nah, apa yang perlu disiapkan selain tadi di era digital ini tentu kan membutuhkan berbagai perangkat, tetapi secara utama apa kunci kira-kira sebagai pendidik supaya kita punya hasil? Apakah perlu keseimbangan yang namanya karakter sebelum kepada kompetensi dan juga kepada hasil? Kira-kira menurut Pak Teddy bagaimana peran karakter di dalam pendidikan? Kalau menurut saya kalau ditanya seperti itu ya dari pengalaman saya 30 tahun adalah itu gabungan Pak. Kita harus memang dilengkapi dengan ranah belum gitu ya Pak. Itu menurut saya sudah tepat sih. Ya, kita harus menguasai pengetahuannya, perlu mereka dilengkapi ya kan gitu. Tapi juga jangan lupa jangan sebatas selama ini kan hasil menentukan NEM kelulusan anak itu ya kan, pada itu tidak menentukan kesuksesan masa depan hidupnya itu ya, bukan di sisi pengetahuan aja yang harus, tapi juga sisi yang lain Pak ya, kognitifnya, karakternya, dan juga psikomotoriknya ya, ada keahlian-keahlian, kemampuan yang harus memang mereka perlu dilengkapi. Untuk itu menurut saya Pak, jadi memang lembaga-lembaga pendidikan itu bukan hanya mereka bisa membelajarkan siswa gitu ya Pak, menguasai mata pelajaran gitu. Jadi mereka harus dilengkapi, mereka bisa menghadapi tantangan zaman ini abad 21 gitu Pak. Jadi mereka harus bisa menguasai teknologi dan menerapkannya, itu penting Pak. Karena menurut saya ini ada satu ketika saya sedang lagi coba mempelajari ya Pak, ini menarik sekali kalau kita bicara tentang tokoh biografi ya Pak. Dia dari orang India Pak ya, namanya itu adalah sebentar Devi ya. Dia mengatakan begini, kalau boleh saya diizinkan untuk melihat ya Pak, ya, catatan contekan saya Pak ya. Guru biasa nggak lepas dari contekan nih, jadi supaya nggak salah ya gitu. Jadi dia Sakuntala Devi ini Pak, itu dia mengatakan begini, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah katanya mendapatkan gelar, tapi soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu. Jadi dia seorang penulis Pak ya, dan dia ternyata Pak itu cerdasnya luar biasa gitu. Cerdas yang dikatakan dia sampai dijulukin sebagai komputer Pak, berjalan gitu ya, di usia yang masih kecil. Jadi kalau kita baca singkat ceritanya itu diketemukan orang tuanya, ini kok bisa mengalahkan main kartunya dia gitu. Oh rupanya ada satu kemampuan yang terpendam di anak ini, yang kok dia masih kecil kok bisa ngalahin papanya main kartu gitu. Jadi papanya melihat ini kemampuan ini dan diasah, dilatih Pak. Dan akhirnya pada diuji Pak itu di lembaga-lembaga yang terhormat Pak di Inggris dan di Amerika Pak. Dan dites itu Pak, perkalian berapa digit gitu. Iya. Dan hasilnya itu Pak mencengangkan Pak. Lebih cepat dia dibandingkan komputer jawabannya. Nah itu hebat kan Pak. Jadi menurut saya perpaduan Pak. Jadi kombinasi itu dan latihan dan kerja keras. Yang bukan katakan dia latihan Pak, kerja keras Pak. Dan itu menghasilkan manusia unggul Pak. Jadi dia dikatakan seperti itu bahwa orang yang berhasil itu bukan dia dikatakan dia harus datang ke sekolah dan belajar
pergi ke sekolah untuk belajar, tapi membuka wawasan untuk menyerap ilmu kehidupan yang ada. Untuk itulah pentingnya Pak, guru-guru dilengkapi hal ini Pak. Kalau cuma hanya datang untuk dia mengajar saja toh, lembaga pendidikan untuk hanya memberikan akan mengajar saja, tapi tidak mengerti tentang bahwa kita sedang masuk abad apa ini. Bagaimana kita harus bisa merangkum di dalam semuanya untuk bisa menjadikan manusia yang unggul. Kita ini anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan lembaga pendidikan Kristen. Kita harus menjadi berkualitas Pak. Kita harus menjadi unggul Pak. Bukan kita saing-saingan ya. Karena pemerintah kita ingin banget Pak menghasilkan manusia-manusia yang unggul. Karena kita sudah ketinggalan Pak. Jadi diakui Pak, kita manusia-manusia Indonesia sudah ketinggalan. Nah, mari kita mungkin bertobat dari sikap kita yang malas, yang mungkin apatis ya Pak ya. Ya. Baik. Mungkin Pak Teddy dengan perjalanan panjang sebagai guru, sebagai pendidik pengelola dan juga dosen, hari ini apa visi pendidikan yang Bapak targetkan di era digital ini khususnya Pak? Bicara pendidikan, apa visi Bapak ke depannya? Ya. Meresponi pendidikan di era baru ini. Melengkapi manusia Indonesia, anak Tuhan menjadi manusia unggul Pak. Puji Tuhan, luar Jadi biasa. itu tentunya ketika kita melanjutkan mereka untuk satu tujuan Pak, untuk memuliakan Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ulangan pasal 7 ayat 2 katakan, jangan gentar terhadap mereka ketika memasuki tanah yang Tuhan berikan, karena ada Allah di tengah-tengahmu yang hebat dan luar biasa. Ini janji Tuhan kepada kita bahwa kita punya Allah Immanuel. Ya kalau saya gitu sangat gentar, Tuhan luar biasa. Baik Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari dua sisi. Pertama dari Pak Rahmat sebagai pakar dan praktisi pendidikan yang konsen kepada pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi, dan juga Bapak Dr. Andes Teddy Suwandi sebagai praktisi di bidang pendidikan. Lebih dari 30 tahun berkecimpung di pendidikan dasar sampai menengah. Dengan hadirnya kedua tokoh narasumber kita di lembaga STT Let's hari ini, kita ingin dari pendidikan dasar menengah sampai perguruan tinggi ada keberlanjutan konsep pendidikan yang seutuhnya yang sedang pemerintah canangkan dan kita responi bersama, baik lewat ya, kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Sekolah Merdeka, Merdeka Belajar atau era digital yang kita hari ini hidup bersama. Baik Pak Rahmat, diberi kesempatan visi STT Let's meresponi pendidikan di era baru ini. Silakan Pak Rahmat. Iya, jadi situasi sekarang pasti menuntut satu perubahan, tapi kita harus betul-betul mempertimbangkan agar perubahan itu bisa efektif, efisien, dan produktif itu. Ya. Jadi dalam kaitan pendidikan, artinya kita harus melengkapi si mahasiswa ini agar khususnya teologi, ya, dan PAK. Jangan berharap hanya pintar ngomong atau pintar khotbah, tapi juga ada hal skill tertentu yang memang bisa jadi solusi di masyarakat. Ya, misalnya dengan program pemerintah dengan ketahanan pangan, dia misalnya perlu diajarkan bagaimana bertani yang baik, ada tempat prakteknya. Ya, saya tidak maksudkan mereka harus nyangkul yang kalau nggak mampu, tapi kan mesti ada orang yang mengajarkan itu. Tapi sih prinsipnya dan juga kemampuan untuk mengelola sumber daya alam itu. Ya, seperti kami di Bekasi, kami sedang kerjasama dengan RW 11 ya di Harapan Baru untuk mengelola lahan yang terbengkalai besar 6.000 meter persegi.
memang belum selesai. Kami kirimkan 3 tukang untuk bisa menyuburkan kembali tanahnya gitu kan, agar mahasiswa juga tempat untuk praktek, supaya mereka pertama melihat karakter aslinya, yang kedua lah ada kompetensi yang mereka bisa dapatkan gitu kan. Nah, ini juga bagian dari pendidikan teologi rampak, karena kalau tidak mampu untuk mengolah sumber daya, kita akan mengabaikan karunia yang Tuhan percayakan. Tapi kembali lagi bahwa itu disesuaikan dengan passionnya orang itu, ya. Passionnya apa ya, karena beda-beda kan passionnya. Ada passion seni atau passion yang lain gitu kan, sehingga mereka akan memang menjadi orang yang unggul kalau apa yang mereka pelajari menyenangkan, dan juga kemampuan mereka menjadi luar biasa gitu. Karena konsep tadi teruskan di Kesehatan 21 itu ya memang menuntut kita belajar bukan linear, tapi matriks gitu kan. Jadi juga belajar di bidang lain yang mendukung passion kita. Passion membuat kita semangat itu. Nah, ini yang kita inginkan. Walaupun memang kita bukan universitas yang segala bidang ada di situ, yang sekompleks menyiapkannya, tapi kita ingin tetap memberikan ruang mereka untuk bisa ada bidang-bidang mereka bisa pelajari. Ada ahli yang bisa kita undang untuk mengajar mereka. Sehingga betul-betul teologi yang disampaikan itu menjadi teologi yang utuh gitu kan. Ya, misalnya community development atau pemberdayaan masyarakat, ya, entrepreneurship gitu kan. Kita ajarkan supaya mereka bisa menjadi manusia yang unggul, karena kita memang diajar, didampingi oleh mereka yang memang sudah teruji gitu kan. Demikian juga dengan PKL kita. Jadi lebih serius kita akan garap PKL itu didampingi oleh memang ahli di bidangnya. Demikian harapan kita ini bisa memberikan satu semangat ya pada mahasiswa bahwa yang kita pelajari itu berguna, sebutnya dunia akhirat lah gitu kan. Itu doa kita, harapan kita. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa hari ini Sekolah Tinggi Teologi LETS sedang meresponi apa yang pemerintah canangkan, Kampus Merdeka Belajar. Dan saat ini sudah berlangsung di STT LETS, yaitu mahasiswa disiapkan juga tempat mereka magang, praktek, baik itu teologi maupun prodi espak, dengan bekerja sama beberapa lembaga pendidikan. Diharapkan untuk prodi Sarjana Pendidikan Agama Kristen bisa praktek magang di sekolah formal TK sampai SMA yang sudah tersedia, dan kita bekerja sama. Demikian pun dengan prodi teologi dengan Komdep yang sudah dilakukan, dan bekerja sama dengan gereja-gereja yang ada. Itu adalah bagian respon kita sebagai kampus merdeka atau merdeka belajar. Dan Pak Rahmat tadi sudah menyampaikan bahwa penguatan di dalam kurikulum yang ada dan mengedepankan yang namanya panggilan, passion dari setiap mahasiswa, supaya mereka betul lulus dari STT LETS menjadi anak panah
ya di tangan pahlawan yang sudah siap dilezatkan. Nah, Bapak Ibu pemirsa, kami Sekolah Tinggi Teologi Let's mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa belajar di STT Let's, baik program studi Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan juga Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Dan kita bisa bersama-sama mencerdaskan anak bangsa. Baik Bapak Ibu pemirsa, hari ini topik kita adalah pendidikan di era baru, meresponi era digital yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dan juga kita bersama-sama. Di kesempatan ini, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa STT Let's hadir menjadi bagian penting dalam pendidikan. Saya adalah alumni STT Let's angkatan pertama tahun 1999, dan hari ini saya bangga bisa kuliah di STT Let's dengan passion di bidang pendidikan. Diberi kesempatan untuk kami mengelola sekolah baik TK maupun SD. Saya juga bisa mengajar di kampus di Kota Bogor, di STT Let's, dan juga di sekolah. Ini adalah proses panjang yang saya jalani, dan pasti STT Let's adalah bagian yang tidak lepas dari apa yang saya alami hari ini. Karena di STT Let's saya menemukan panggilan Tuhan, diperlengkapi supaya secara soft skill, hard skill bisa menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang unggul. Nah, mari sekali lagi Bapak Ibu daftarkan diri kita untuk kuliah di STT Let's. Kesempatan ini diberikan kepada Pak Rahmat untuk menyampaikan closing statement pendidikan di era baru. Silakan Pak. Ya, yang juga tidak kalah pentingnya dan merupakan esensi dari STT Let's adalah kita sangat prioritas untuk adanya mentoring, ya, yang disebut pemuridan gitu kan, agar orang-orang yang ada itu murid-murid yang kuliah itu mereka sudah ada mentoring mereka gitu kan, supaya bertumbuh dalam karakter mereka. Nah, hal yang sangat penting juga adalah bahwa teologi sedang mengalami kegoncangan di era ini dengan berbagai dogma dan doktrin, karena memang informasi itu begitu berseliweran, sehingga memang begitu pentingnya kita mengartikan, mengaplikasikan tentang kebenaran firman Tuhan itu. Ya, karena itu maka memang sekali lagi kuncinya itu di dosennya agar mengajar dengan benar, dengan tepat, tapi tidak membosankan, ya, sehingga betul-betul memang mengubah mahasiswa ini. Ya, ini proses yang kami terus kerjakan. Ya, jadi saya harap bahwa ke depan bisa lebih baik lagi, karena kita semangat untuk menjadi pembaharu, ya, dan juga ya mahasiswa disesuaikan dengan panggilannya dengan mengetahui passion mereka, personality mereka, atau makanya di awal kita mengajarkan tentang mata kuliah SHAPE, yaitu adalah spiritual gift, heart ability, personality, experience, untuk mengetahui kamu itu siapa gitu kan, baru diarahkan mau kemana kamu kan, perlu apa itu, agar memang sampai ke maksimalan. Ya, inilah yang kita harus betul-betul manfaatkan. Ya, jadi orang tidak hanya tadi itu ngejar ranking, ngejar prestasi, ngejar nama itu kan, tetapi mengejar kapasitas hidup yang berkembang supaya maksimal. Dan terpenting juga lah
yang mengejar panggilan Tuhan itu. Baik pemirsa yang Tuhan kasihi, kita sudah bersama mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Rahmat Manulang dan Bapak Dr. Andes Teddy terkait dengan pendidikan di era baru. Lalu tadi pemaparan Pak Teddy bahwa pendidikan tentu tidak lepas peran dari para guru pendidik. Dan ini menjadi kata kunci bagi kita bahwa dosen, guru adalah berperan penting dalam keberhasilan baik mahasiswa maupun peserta didik, dan tentu membutuhkan lembaga pendidikan yang siap menjadi jawaban. STT Let's hadir untuk kita semua supaya kita bisa belajar memenuhi panggilan Tuhan melalui hidup kita, lewat profesi kita. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, profesi kita, disitulah nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, puji Tuhan pemirsa, Pak Rahmat dan juga Pak Teddy yang sudah hadir di studio hari ini. Sekali lagi, mari kita meresponi segala sesuatu dengan benar, dengan cara yang tepat, khususnya pendidikan di era baru ini. Puji Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita semua bisa terhindar dari penyakit COVID-19. Salam sehat untuk kita semua. Ya, sebagai informasi, produk dari STLS adalah kita mengeluarkan buku pendidikan kerajaan Allah dan atau bagi perubahan bangsa. Sudah ada e-booknya, sudah bisa memesan kepada STLS di sini. Beberapa bagian yang subbabnya adalah yaitu pengetahuan adalah kekuasaan, pendidikan dan kehancuran masyarakat, filosofi pendidikan Indonesia, berbagai teori pendidikan, perjalanan pendidikan kerajaan Allah, dan beberapa lainnya. Jadi saya bisa dapatkan di STLS. Ya, dan artinya memang saya yang penulisnya, tapi semua hasil keuntungannya untuk STLS. Hai, nama saya Esther Kristiani Halawa, saya semester 6. Nama saya Leni Hakati Butar-Butar dari Belanda. Nama saya Heru Purtowo. Saya Billy sama Christian Gunawan. Saat ini saya mengambil jurusan leadership. Saya Mega Tuan Dali, saya mahasiswi semester 2. Nama saya Selvi Kumenap. Saya mahasiswa STT semester 8. Nama saya Hernita Pasragea, saya sebagai mahasiswi STT semester 2. Yang pertama adalah karena inti kekuatan dari jurusan Magister Teologi di STT adalah kepemimpinan Kristen dalam konsentrasi pembaharuan. Menurut saya, salah satu keunggulan STT adalah sistemnya yang dinamis. Karena jarak yang dari rumah sampai ke tempat ini itu dekat, jadi kenapa enggak? Referensi dari kebetulan kepada saya. Awalnya itu saya dapat rekomendasi dari om saya. Mentoringnya, karena di sini nggak hanya sekedar belajar edukasi aja, tapi juga pengembangan karakternya. Dosennya baik-baik, nggak sombong. Kata om saya, dosen STT itu hebat-hebat. Dan puji Tuhan, betul banget. Salah satunya, biayanya sangat terjangkau dan bisa dicicil loh. Waktu yang bisa diatur. Jadi antara profesionalisme, di mana saya masih bekerja, juga saya bisa menuntut ilmu di STT itu adalah daya tarik tersendiri bagi saya. Dosennya menyenangkan, jam kuliahnya fleksibel, seperti saya kerja bisa kuliah.